Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 akan segera diselenggarakan. Tahun ini Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraannya setelah 48 tahun lalu, yakni pada tahun 1976. Tentu tahun ini menjadi sangat istimewa ya pemirsa. Lantas apa saja yang dipersiapkan jelang pelaksanaannya pada tanggal 6 hingga 16 September 2024, mengingat jumlah peserta dan juga utusan provinsi yang jumlahnya cukup banyak. Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan juga sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengemban Tilawatil Quran atau LPTQ di Kalimantan Timur, Ibu Sri Wahyuni. Selamat pagi Ibu, selamat datang. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 ini akan diselenggarakan setelah lumayan ya 40 dari tahun 1976. Nah, ini akan ada banyak hal yang istimewa di dalam penyelenggaraannya. Apa saja persiapannya dan seperti apa sejauh ini persiapannya Ibu? Ya, sejak ditetapkan pada akhir 2022 lalu, kemudian di awal 2023 kita langsung membentuk panitia pelaksana untuk MTQ ini. Kemudian kita berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kemenko PMK, kita melakukan sinkronisasi program kolaborasi untuk mempersiapkan ini. Yang utama adalah kesiapan venue atau tempat penyelenggaraan dari MTQ itu sendiri. Jadi kita sudah mempersiapkan venue-venue yang nanti memenuhi standar untuk penyelenggaraan MTQ. 12 venue yang kita persiapkan 12. Itu terdiri dari kantor-kantor pemerintah Provinsi Kaltim, aula yang representatif dari luasannya, kebutuhan untuk fasilitas toilet, musolanya. Kemudian kita juga menggunakan kampus, ada kampus UINSI, kampus Universitas Mula Warman, juga ada sekolah Mandua, kita juga menggunakan auditorium RRI. Jadi selain kesiapan di tempat, venue, kemudian juga program acara, kita koordinasi dengan Kementerian Agama, dan juga terkait dengan bagaimana proses penerimaan kafilah di Kalimantan Timur nanti. Itu semua secara terus-menerus kita, sampai dengan sekarang pun Mbak Gadis kita masih melakukan rapat koordinasi. Terakhir kami sudah melakukan expose di depan seluruh ketua LPTQ 38 provinsi terkait dengan persiapan penyelenggaraan MTQ ke-30 di Kalimantan Timur tanggal 6 sampai 16 September 2024. Baik, artinya memang proses persiapan masih terus berlangsung ya. Betul. Sampai 6 September nanti masih semua dikoordinasikan. Betul. Nah, bicara tadi soal program, apa saja program dan agenda yang akan dilaksanakan dalam MTQ Nasional ke-30 ini, Bu? Iya. Ada banyak agenda Mbak Garis dalam penyelenggaraan MTQ ini, di samping penyelenggaraan lomba utama ya untuk Musabakah Tilawatil Qurannya. Kalau lomba utamanya ada 12 majelis, 8 cabang, 24 golongan, ditambah 1 golongan eksebisi untuk kaligrafi kontemporer. Nah, di luar itu juga tentunya ada pawai ta'aruf. Ini juga seru ya karena kendaraan dinas kendaraan hias. Oke, jadi ada pawai juga ya Bu ya? Ada pawai menggambarkan, ini juga menggaungkan bahwa kita akan menyelenggarakan MTQ, kafilah kita sudah datang. Kemudian juga ada pameran. Nah, pamerannya kita garap ini tidak pameran biasa, tidak hanya pameran MTQ, tapi juga ada pameran halal food, kemudian pameran budaya antar bangsa yang akan diikuti oleh negara-negara sahabat di sekitar Borneo, ada Brunei, Sabah, Sarawak, dan juga ada pameran kaligrafi internasional. Kita bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center menghadirkan kurang lebih 150 karya kaligrafi dari seniman dari 50 negara yang berasal dari 5 benua. Jadi ada juga undangan dari luar ya? Betul Mbak Gadis. Ya. Oke, luar biasa. Nah, bicara soal acara nasional, karena ini MTQ Nasional, pasti banyak sekali yang akan hadir berkumpul di Kalimantan Timur ya Bu ya. Ada berapa total rombongan atau utusan yang hadir? Iya, saat ini kita proyeksikan untuk jumlah kafilah, karena jumlah kafilah setiap provinsi itu bisa kita sudah punya datanya karena itu standarnya sama jumlah kafilahnya. Kurang lebih antar jumlah kafilah official pendamping
Dewan Hakim itu kurang lebih 6.909 orang. Ini yang untuk cabang utama MTQ-nya. Di luar untuk partisipan pameran, peserta pameran, kemudian juga peserta pawai dan juga nanti para supporter. Ya. Karena kita juga dapat informasi beberapa daerah akan membawa supporter yang besar. Daerah khusus Jakarta misalnya, Jawa Timur mengabarkan pada kami bahwa mereka akan membawa supporter yang banyak sampai ribuan gitu ya untuk mendukung penyelenggaraan MTQ di Kaltim. Jadi antusiasnya sudah terlihat luar biasa ya Ibu Sri. Ya. Nah, kalau yang membedakan sebetulnya dari MTQ tahun sebelumnya dengan MTQ tahun ini yang diselenggarakan Kalimantan Timur apa sih Ibu? Ya, saya kira MTQ di Kaltim tahun 2024 ini menjadi seperti sebuah berkah gitu ya. Euforianya beda, momentumnya itu beda. Sebenarnya Mbak Gadis, kami mengusulkan tuan rumah MTQ itu pada tahun 2026. Bertepatan dengan 50 tahun kembalinya MTQ Kaltim, Kaltim sebagai tuan rumah sejak tahun 76. Betul, biar pas gitu ya Bu ya. Betul, tapi kemudian kita malah dapat kesempatan lebih awal. Jadi tidak harus menunggu 50 tahun. Jadi yang ke-48 tahun ini kita jadi tuan rumah dan momentumnya ini ketika IKN sudah menjadi upacara penyelenggaraan 17 Agustus. Betul. Semua mata saat ini memang melirik Kaltim ketika bicara IKN karena pintu masuknya juga ada di Kaltim. Betul. Ketika upacara 17 di bulan Agustus itu dilaksanakan di IKN, maka bulan September ini juga momentumnya pasti akan terhubung dengan IKN. Mereka yang belum berkesempatan misalnya menyaksikan upacara 17 di IKN pada saat mengikuti berkunjung untuk kegiatan MTQ, mereka juga punya kesempatan di IKN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di penyelenggaraan MTQ kali ini kita juga ingin menghadirkan penyelenggaraan MTQ ini sebuah festival Quran sebagai sebuah festival. Festifnya itu kita coba angkat kekinian di upacara pembukaan dan upacara penutupan nanti juga akan sangat kuat dengan penggunaan alat digital ya, konsep-konsep yang spektakuler akan kita hadirkan untuk mengangkat festifnya Festival Quran ini. Oke, jadi banyak inovasi yang diselenggarakan, yang dimunculkan untuk memeriahkan, apalagi dengan momentum 17 Agustus kita akan menyelenggarakannya di IKN. Jadi ini seperti sebuah momen yang berkelanjutan gitu ya, event yang berkelanjutan gitu. Sehingga ya ini sebuah kebanggaan bagi kita untuk kembali menghadirkan semua kafilah dan Nusantara untuk hadir kembali di Kaltim. Tapi dalam momentum yang berbeda. Ya, dan jadi momen promosi juga. Nah, ngomong-ngomong soal promosi, nanti kita juga akan bahas promosi apa saja yang akan dihadirkan dalam MTQ Nasional ke-30 di Kalimantan Timur. Bu Sri, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda masih bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih berbincang mengenai penyelenggaraan MTQ Nasional ke-30 yang akan dilaksanakan 6 hingga 16 September mendatang bersama Bu Sri di sini sebagai perwakilan dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, tadi saya sudah sebut bahwa ini juga akan menjadi ajang promosi bagi Provinsi Kalimantan Timur, menjadi tuan rumah berbagai daerah datang ke Kalimantan Timur. Apa kemudian promosi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraannya? Iya, di dalam kegiatan MTQ kami juga menyiapkan ada satu hari ketika MTQ sudah cabang-cabang lomba sudah akan berakhir, kita menyiapkan paket city tour kepada para kapilah. Ada 2 pilihan. Yang pertama city tournya menyusuri Sungai Mahakam. Ya, Sungai Mahakam ini adalah sungai yang terbesar di tanah air. Tidak semua daerah punya sungai yang besar. Bagi daerah Kalimantan hal yang biasa ya. Di luar Kalimantan tentu ini hal yang tidak biasa. Betul. Dan nanti susur sungai ini sambil menikmati bagaimana panorama di tepian Sungai Mahakam. Ya. Kemudian selain susur Sungai Mahakam juga ada Desa Budaya Pampang. Desa Budaya Pampang ini salah satu desa wisata yang setiap minggu selalu dikunjungi oleh wisatawan. Jadi ada tradisi masyarakat Kenyah yang terjaga di sana. Nah, selain itu kita juga kerjasama dengan ASITA, Asosiasi Travel Agent Indonesia Kalimantan Timur. Kita mengajak para agen travel ini
untuk menyiapkan paket-paket wisata. Ya. Jadi bagi kafilah yang akan melakukan perjalanan wisata selama penyelenggaraan MTQ termasuk berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, ini juga nanti bisa secara paket tailor-made sesuai dengan kebutuhan mereka akan kemana, itu juga bisa dihandle oleh agen-agen travel kita. Karena menuju IKN juga banyak tuh Mbak Gadis tempat-tempat wisata yang bisa disinggahi. Oke, Ya, seperti jadi itu. melibatkan juga masyarakat sekitar untuk bisa berperan di sini. Betul, Ya. Baik, ya. Ibu. Mungkin banyak pemirsa Metro TV yang belum tahu kalau MTQ nasional itu apa sih Bu yang dilombakan gitu? Boleh dijelaskan? Iya, MTQ nasional ini memang ada beberapa cabang lomba ya. Di samping dengan tilawah Qur'annya, ada juga hafalan Qur'annya, ada yang 1 juz, 5 juz, 20 juz. Kemudian juga ada lomba tafsir Qur'an dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada juga tilawah yang dilombakan untuk cacat netra, kemudian ada karya tulis Quran juga. Jadi ada banyak sekali lomba sehingga kita perlu 12 venue selama 5 hari. Dan itu berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, mimbar utama itu dilaksanakan di Stadion Gor Kardiuning yang akan menjadi tempat upacara pembukaan. Nah, untuk area di luar cabang utama juga ada tadi pamerannya juga ada di Convention Hall Samarinda, itu lokasinya berdekatan dengan Stadion Madia. Oke, cabang yang diperlombakan banyak sekali, pesertanya luar biasa. Nah, pasti juga nanti akan ada mobilisasi yang besar begitu ya, dengan jumlah peserta yang banyak. Seperti apa antisipasinya? Karena kan ini pasti sangat tidak mudah begitu ya. Iya, kami memang berkoordinasi dengan kafilah. Jadi kami menugaskan ada LO dari perangkat daerah, masing-masing perangkat daerah itu menjadi LO bagi masing-masing provinsi, mulai dari survei, tempat lokasi, akomodasi, dan lain-lain. Nah, kita memfasilitasi kebutuhan pergerakan kafilah ini, dan kita melakukan penerimaan untuk kafilah MTQ di 2 tempat, di Bandara APT Paranto Samarinda dan juga di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kita mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk sarana transportasi, di samping kami juga memberikan dukungan untuk fasilitas kendaraan untuk mobilisasi kafilah, meskipun tidak barangkali tidak dapat mencukupi sepenuhnya karena kafilah juga tentu memerlukan lagi kebutuhan kendaraan. Nah, kita juga sudah siapkan moda-moda transportasi yang nanti bisa dihubungi oleh kafilah ketika masih membutuhkan kendaraan di luar fasilitas yang kita berikan. Nah, tentu kita kerjasama dengan pihak keamanan. Kita sebelum penyelenggaraan akan kita simulasikan gladi rangkaian ya untuk kendaraan sehingga nanti tidak terjadi kemacetan. Jangan sampai kafilah terlambat datang ke venue. Nah, ini kebetulan venue dalam kota Samarinda tidak terlalu jauh jaraknya. Gitu, jadi memang antisipasi sudah dipersiapkan ya Bu ya, nanti juga ada gladi resiknya begitu. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan Ibu bahwa akan ada tamu-tamu internasional. Keterlibatan ini yang saya dengar ini baru pertama kali dalam MTQ Nasional ke-30. Boleh diceritakan Bu, nanti akan seperti apa sih tamu-tamu dari negara-negara tetangga ini? Iya, awalnya melalui Kementerian Agama kita menghubungi pihak dari Brunei ini sebagai narasumber untuk seminar internasional. Tapi dengan adanya MTQ, tentu juga dengan hadirnya IKN, mereka juga tertarik. Selain seminar internasional, ketika disampaikan ada agenda pameran, akhirnya mereka menawarkan akan berpartisipasi di pameran antar budaya bangsa. Nah, ini luar biasa. Di regional Borneo itu memang ada MTQ antar bangsa. Ya, tahun lalu tuan rumahnya di Kalimantan Barat, tahun depan di Sarawak kalau tidak salah. Nah, dengan adanya MTQ nasional, nah mereka juga tertarik untuk berpartisipasi. Kita sebut ini pameran budaya antar bangsa karena negara-negara sahabat di wilayah Borneo ya, Kalimantan yang hadir. Nah, selain itu tadi saya sampaikan kerjasama dengan Jakarta Islamic Center untuk kaligrafi, pameran kaligrafi internasional. Tidak hanya pameran kaligrafi, tapi nanti juga akan dihadirkan dialog atau talk show tentang seni kaligrafi. Ini akan menarik Mbak Gadis karena setiap negara tentu punya seni kaligrafi yang berbeda, media untuk kaligrafi yang berbeda. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita ya, bagi masyarakat juga bahwa memang membumikan Al-Quran itu selain dengan tilawah, juga seni kaligrafi itu sebagai salah satu upaya kita untuk membumikan
menyebarluaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi salah satu media menyebarluaskan Betul. ayat Al-Quran Iya. ya Ibu ya. Terima kasih. Baik. Terakhir sebelum kita tutup Ibu, harapan terhadap masyarakat Kalimantan Timur dengan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-30 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur. Silakan. Ya, tentunya kami berharap bahwa masyarakat Kalimantan Timur bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan kami juga mengundang masyarakat di luar Kalimantan Timur untuk bersama-sama menyaksikan dan menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-30 tanggal 6 sampai 16 September yang pembukaannya akan dilaksanakan di Stadion Kardiuning Sempaja, Samarinda pada tanggal 8 September 2024, penutupannya pada tanggal 15 September, dan nantikan akan ada kejutan-kejutan. Ini adalah sebuah festival Quran, nuansa atmosfer festifnya akan kita hadirkan. Ya. Jadi perpaduan antara digital dan religinya itu akan hadir. Oh ya, satu lagi Mbak Gadis, Ya. kita perkenalkan juga, kita punya maskot. Jadi maskot ini berangkat dari anggrek hitam. Anggrek hitam ini adalah flora endemik Kaltim. Biasanya ada di hutan, dan ini adalah tanaman yang dilindungi, bisa dikembangkan dengan pola budidaya. Dari anggrek hitam itu sebenarnya kelopaknya 5 hijau, tetapi di tengah putiknya ada garis hitam, sehingga namanya hitam. Nah, kita menjadikan maskot anggrek hitam ini menjadi si Angga dan si Anggi. Angga dan Anggi. Nah, ini jadi maskot representasi kita. maskot dari MTQ Nasional Betul. ke-30. Terima Iya. kasih Bu Sriwayuni Sama-sama. sudah hadir di Metro TV, dan semoga penyelenggaraan dari MTQ Nasional ini berjalan lancar dan Amin. bermanfaat untuk masyarakat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.